Hai sobat penelusuran, kali ini aku mau menceritakan pengalaman aku ketika aku baru pindah kos. Aku harus punya tempat tinggal di dekat PT aku. Jadi kerjaan aku sama tempat kos aku ini deket. Kebetulan di situ ada temen aku juga yang udah duluan menempati kos itu, tapi beda kamar ya. Kamar dia ada di atas, kamar aku di bawah. Kebetulan dia infoin aku kos yang dekat kerjaan ada di tempatnya, jadi aku langsung OTW ke sana kan. Habis itu aku menempatin kamar paling ujung di pojok sendiri, besti. Ya udahlah, aku mau aja, soalnya kan dekat sama kerjaan aku. Akhirnya aku pindah. Keanehan terjadi. Jadi yang bikin aku bingung tuh, kenapa ya lemari plastik ada gambar kartunnya gitu loh. Itu bagian matanya itu ditutup sama selotip. Keanehan terjadi. Jadi yang bikin aku bingung tuh, kenapa ya lemari plastik ada gambar kartunnya gitu loh. Itu bagian matanya itu ditutup sama, konon katanya sebelum aku yang pindah di situ itu udah ada orang yang menempati kamar tersebut, tetapi dia itu nggak pernah keluar kamar. Jadi dia tuh hanya di dalam kamar aja terus gitu. Dia nggak pernah keluar kamar. Terus tiba-tiba aja kebetulan dia udah habis masanya kos, jadi dia keluar. Di situ aku penasaran dong, kenapa ya lemarinya kok aneh, kenapa bagian matanya kartun itu ditutup gitu. Ada sempet sih keliat sedikit gitu. Dan tiba-tiba yang terjadi adalah ada aja masalahnya tuh, ya kayak diomelin, ya kayak ada musibah entah apa gitu. Nanti ada penunggunya, besti. Jadi tuh jangan sampai matanya itu melihat kita gitu. Kalau terlihat olehnya itu pasti ada masalah yang terjadi gitu, besti. Nah maka dari itu, waktu terlihat itu matanya langsung ditutup kembali. Sepertinya penunggu lemari itu yang merasuki kartun, yang tiba-tiba matanya tuh bisa kayak hidup banget gitu loh. Itu tuh kayaknya tuh usil gitu, kayak ya negatif gitu ya, kayak jahat gitu. Karena dia sering bikin huru-hara gitu kalau sampai kelihatan matanya. Mungkin karena itu penghuni yang lama itu yang misterius menutup matanya kartun tersebut. Karena kejadian kayak begitu, aku memutuskan untuk pindah. Dan kalian tahu besti, kabarnya kamar tersebut kartun. Dan kalian tahu besti, kabarnya kamar tersebut kartun yang ada di lemari plastik itu masih ditutup matanya. Hai sobat penelusuran amatir,
Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman mistis. Heboh banget ya pokoknya. Ini tuh menurut aku terheboh. Ini part 3 ya beste. Jadi begini ceritanya. Aku kan punya temen pemilik kafe. Terus teman aku yang lain ngajak aku nongkrong di situ kan. Kita cus lah OTW ke sana ya kan. Kafenya tuh terletak di deket sungai gitu kan. Nah, tapi sedikit agak jauh sih. Cuma ya agak deket aja gitu sama sungai. Lokasinya tuh ada sungainya, terus ada perumahan juga gitu kan. Nah, di perumahan itu salah satunya tuh ada rumah kaya, Besti. Itu rumahnya tuh gede banget. Terus teman aku pemilik kafe itu kan nemuin aku kan sama teman-teman yang lain. Habis itu tuh dia cerita-cerita gitu. Dia tuh cerita-cerita kalau misalnya beberapa hari ini uang rumah seberang rumah itu kok hilang terus ya gitu. Kayak aneh, kok banyak yang kehilangan uang gitu kan. Nggak sengaja tiba-tiba itu ada tuyul yang nongol gitu kan. Pas cerita ada tuyul yang nongol. Ternyata itu tuyul nempel ke kita. Jadi sampai kita pulang dia tuh kayak ini apa namanya tuh ngikut gitu. Terus kita bingung dong, gimana nih caranya buat ngusir tuyul ya kan. Nah setelah itu teman-teman aku yang lain tuh juga bingung gimana cara ngusirnya tuyul ini gitu biar gak meresahkan kita gitu kan. Ternyata itu setelah ditelisik dia itu ternyata ingin pindah tuan gitu loh. Kayak dia tuh kayak pengen punya penganut lain gitu loh. Kayak pengen punya tuan tuyul yang baru gitu. Ya terus kita ogah dong. Masa iya kita mau? Kan nggak mau gitu kan. Soalnya tuh modelnya tuyul tuh kok ngeri gitu loh teman-teman. Dia tuh kayak ada apa ya, wujudnya tuh kayak kecil gitu. Terus bertaring. Terus pokoknya nggak banget deh pokoknya. Kiranya kita yang punya tuyul ya kan. Jadi kita berbagai cara kita lakukan agar si tuyul itu tuh bisa waktu itu aku mau masukkan ke barang, dia tuh tuyulnya dimasukin ke barang tuh nggak mau katanya kan, nggak mau. Terus akhirnya dia tuh kayak ini mengajukan permintaan gitu, kayak ada syaratnya deh, mau dikembaliin tapi ada syaratnya gitu loh. Syaratnya itu pas tepat jam 12 malam itu harus mengambil cuyu di kali. Jadi tuh kita langsung cari-cari kali yang ada cuyunya ya kan, terus dikasih ke ember gitu. Terus kita balik lagi ke lokasi kafe itu, deket kafe itu, deket-deket rumah yang kehilangan duit itu. Terus kita taruh ember cuyu di situ. Cuyu di situ. Dan anehnya tuh cuyunya itu bisa kayak berasa kayak ada yang mainin gitu. Terus akhirnya kita tuh pulang udah selesai, nggak ada yang gangguin lagi.
dan udah terbebas dari tuyul-tuyul